من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu man kaffara akhahu, siapa yang mengkafirkan saudaranya. Yang dimaksud saudara sesama muslim bi ghairi ta'wil, tanpa makna yang lain. Ta'wil itu makna yang lain, bukan makna yang sebenarnya. Fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Yang dia katakan itu bisa dianya yang kafir, yang nuduhnya, atau yang dituduhnya yang kafir. Ta'wil itu seperti sabda Nabi, kebanyakan penghuni neraka adalah ibu-ibu yang kafir. Tapi kan dijelaskan kafir kepada suami. Jadi ada ta'wil, bukan kafir kepada Allah. Kalau disebutkan kafir begitu berarti bukan kafir yang ini. Itu mah ta'wil, ada pengalihan makna. Contoh lainnya, ketika Abu Dzar menghina hamba sahayanya dengan menghina ibunya, lalu kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Jahiliyah kan kafir, tapi ada sebabnya, karena menghina ibunya. Jadi bukan kafir karena kafir kepada Allah, tapi kafir karena masih menghina ibunya. Itu kan akhlak kafir. Jadi kafirnya kafir amali. Atau kita menyebutkan, duh cenah boga dulur teh kafir euy tara salat. Nah, itu takwil. Lain kafir ka Allah, tapi kafir tara salat. Karena kalau kafir yang sebenarnya kafir keluar dari Islam, itu tidak boleh masuk masjid kita. Tina kawina kudu diceraikeun paksa. Kalau mati nggak boleh disolatkan. Kalau mati nggak boleh dikuburkan di bojong, ya. Kudu dipandu di ditu, ya, di kuburan Pandu di daerah Cicendo. Terus dia nggak boleh dapat waris. Tapi kalau kafir amali sebatas dosa besar, tapi status Islamnya masih melekat. Yang tadi saya sebutkan itu dia masih berhak Jumatan, masih berhak Lebaran, gitu, masih berhak. Jadi maksud judul ini, hati-hati, yang namanya mengkafirkan itu konsekuensinya berat. Kalau mengkafirkan seseorang, maka itu betul seperti itu. Orang itu kafir, kalau tidak yang ngomongnya yang dia kafir. Jadi daripada orang salah ngapirkeun menikene salah ngaislamkeun. Profesor Rasidi dulu ketika ditanya tentang snukugronya, snukugronya itu kan belajar Islam di Makkah, tapi lantaran orang Belanda jadi penasehat penjajah Belanda dalam menaklukkan Aceh. Snukugronya itu muslim atau kafir? Kata Prof. Rasidi, lebih baik saya salah menyebut muslim dibanding salah menyebut kafir. Muslim mun salah teu nanaon,
Tapi lamun kafir mun salah urang anu kafir. Ya, jadi daripada salah lebih baik kita nilai dia tetap sebagai muslim. Tentunya selama masih ada ciri-ciri Islam. Ciri Islam kan 05 teh Pancasila. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Pancasila kan? Dar ditewaknya gara-gara ngarobah Pancasila. Jadi ini panca rukun Islam, ya, panca rukun Islam ini siga Jokowi lah, syahadat, sholat, keribu KTT oge, sholat we. Terus zakatna gede, lebih gede ti bapak-bapak ti ibu-ibu. Ya. Saum oso, haji terus 2 kali, umroh 3 kali. Bapak ibu umroh sabaraha kali? Acannya, enggak daftar atuh. Jadi promosi gitu. Termasuk memponis kafir ini bapak ibu turunannya munafik, musyrik, ahli bid'ah, jahiliyah, ini masuk kategori mengkafirkan. Jadi kalau kita menyebut wah dasar cenah kamu mah boga besan ke ahli bid'ah cenah gitu, itu berarti nyebut besan yang diomongkan itu sebagai kafir, karena ahli bid'ah itu neraka. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hati-hati ya. Saya sering jelaskan beda antara ahli bid'ah jeung bid'ah. Ari bid'ah mah amalnya ada amal-amal bid'ah. Amal bid'ah itu man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun, ditolak. Tapi kalau sampai menyematkan ahli bid'ah, ini berarti menyematkan titel orang kafir. Siga kieu lah nyebut nutara salat kafir, amal teu salatnya memang kafir. Tapi kalau menyebut orang itu kafir, ini sudah mengkafirkan. Muludan bid'ah teu naon, tahlilan bid'ah memang kitu ayana. Tapi kalau menyebut orang-orangnya ahli bid'ah itu ini sudah sifat orang kafir. Ya, hati-hati. Jadi lamun ditanya muludan bid'ah, oh berarti orang teu meunang gaul jeung ahli bid'ah. Ahli bid'ah naon ya? Kalau ahli bid'ah secara mutlak tanpa tawil itu kafir. Makanya hati-hati ya. Terlebih kita diajarkan oleh Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Sampai 4 kali itu diancam. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. 5. Jangan sampai kita menyamakan orang Islam itu dengan mujrimin. Non mujrimin teh nu daroraka. Komo ieu mah ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i, ya, Imam An-Nawawi. Ku urang sanggeunana we ceplak-ceplak, wah cenah ahli bid'ah. Padahal mereka solehna jeung urang wah can satai kukuna. Imam Syafi'i mah dugikeun ka khotam 30 juz sawengi dina salat tahajud. Urang mah juz 30 we teu beres. Imam Syafi'i mah sawengi 30 juz. Mungkin 30 juz ya. Maca cepat itu 10 jam beres 30 juz itu. 10 jam kan di Makkah di Madinah mah aya wengi nu panjang sampai 14 jam.
Imam Syafi'i mah tuangna tara wareg. Ari urang mah tara henteu wareg. Wareg wae. Jadi jangan sampai orang-orang solih kemudian kita dudukkan sama mereka dengan orang-orang mujrimin. Malakum kaifa tahkumun? Kumaha sih maneh ngahukumi teh? Menilai orang itu kok salah kaprah begitu? Amlakum kitabun fi tadrusun? Nyirikeun tara ngaji kitab. Nyirikeun lain ahli ngaji. Jadi hati-hati. Jadi kita konsisten, muludan bid'ah, tahlilan bid'ah, rajaban bid'ah. Tapi kalau sampai menyebutkan orang-orangnya ahli bid'ah, jangan, ya. Siga gitu nu teu salat kafir. Berarti saya teh jelema kafir, kaheula, ya. Meja teh kakinya 4, berarti nu kakina 4 meja. Iya kursi berarti meja. Ya. Tripod teh anu kakina 3, berarti nu unggal kakina 3 tripod. Tuh aya bangku ge nu kakina 3. Jadi ieu diajari dina manteknya, dina mantek aya haddam aya hadrosem. Jadi enggak otomatis sesuatu yang identik harus diidentikan. Karena nanti ada haddam yang beda, ya. Jadi lamun Nabi nyebutkeun teu salat kafir, anu riba kafir, itu kafirna kafir amali. Amalnya, bukan berarti akidahna kafir. Kalau akidah kafir mah yain, keun mah da geus eueuh mah. Ingkar Allah, ingkar Nabi, ya, teu syahadat la ilaha illallah, teu syahadat Muhammad Rasulullah. Jahiliyah, musyrik. Punta penta ka kuburan syirik berarti jelemana musyrik. Keheula nyebut musyrik mah sami jeung nyebut Abu Jahal. Status musyrik itu kafir. Kalaupun mau disebut musyrik amali, dah gitu make takwil. Jangan dimutlakeun teu make takwil. Tidak pakai penyimpangan makna. Komo ku urang dipake dalil innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya teh tah cenah masuk ziarah ka kuburan. Wah atuh nya ngararambak. Berarti masuk ziarah ka kuburan teh di neraka salilagilana jika orang kafir musyrik enggak boleh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiatu cenah kekal. Nya nu kekal di dinya mah nu musyrikina Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab. Ai di urang mah tuh da abuna Abu Bakar, ya, Abu naon deui. Masih muslim, cuma ada amal-amal syirik. Jadi harus dibedakan antara syirik amali, syirik i'tiqadi. Ketika orang nyebut kafir, musyrik, munafik, itu sudah memvonis akidah, status akidah, status diri itu. Tapi lah menyebutkan amal nama itu nggak jadi soal. Hadisna seur kahijina ti Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduma. Apabila seseorang berkata kepada saudaranya hai kafir, ini mah sudah identitas orang, identitas akidah. Maka sungguh telah kembali hal itu kepada salah satunya. Dalam hadis Ibnu Umar juga sama. Rasulullah SAW bersabda yang sama. Saya tulis catatan kaki di bawah yang lebih jelasnya hadis Ibnu Umar di riwayat Muslim. Ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir, di catatan kaki, faqad ba'a biha ahaduma in kana kama qala.
Siapa saja yang menyebut kepada saudaranya kafir, maka sungguh telah kenal itu kepada salah seorang dari mereka jika memang benar apa yang dikatakan itu. Kalau saya nyebut kasih Ahok kafir, berarti si Ahok itu benar kafir. Dan memang kenyataannya kafir, tara sholat, tara zakat, tara saum, tara haji, teu syahadat. Wa illa jika tidak terbukti rojaat alaihi, maka kekafiran itu kembali pada yang mengatakannya. Orang nyebut Jokowi kafir, padahal Jokowi sholat, zakat, saum, haji, berarti orang anu kafir. Komo nyebutkan orang Persis kafir gara-gara naon? Gara-gara nyoblos. Nah dina pemilu teh cenah sistem kafir. Wah main kafir kan. NU kafir KB, PKS kafir. Kan sok ngabam-ngabam teh kan gitu doktrinnya. Kafir, KB kafir. Dulu roge jadi pegat gara-gara dianggap kafir. Saha nu kafir? Orang Persis kafir teh? Oh, orang kafir ngaji. Berarti ta nu nuduhna nu kafir. Jalmi nu kitu wajib disolatkeun teu. Tak urang balik deui kana hukum asal, lamun manehna secara dohirna masih solatkeun. Najan secara status ku Allah terus dibalikeun ka kafiranna ka manehna. Sana secara statusnya, secara amal karena dia memponis kafir ka urang, kafirna balik ka manehna. Jadi dia kafir itu karena memponis kafirna, eta mah kafir amali. Ya, jadi lamun aya tong dulu ratunya batur ngapir-ngapirkeun urang heug paeh manehna. Eta nu teroris teh nya nu ngebom gitu nu bunuh diri tadi Astana Anyar. Maehan orang tua santri oh pika keuleun. Polisi orang tua santri bager deh sok kapajagalan. Pika keuleun. Boleh dia disolatkan? Ya boleh, ngan teu wajib lantaran kafir dia kan kafir amali, kafir gara-gara memponis kafir. Lain kafir secara akidah, nah buktina kan solat kene, bahkan dina motorna ge nya siapa yang tidak menetapkan hukum Allah maka dia orang kafir. Ditulisan dina motorna. Jadi manehna ngebom di Astana Anyar teh gara-gara cenah polisi teh geus kafir. Kemudian hadis berikutnya dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi millatin ghairil islami kadziban fahuwa kama qala. Siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dengan niat berbohong, maka ia sudah seperti yang ia katakan. Maksudnya bohong. Demi Lata, demi Uzza gitu. Mun aya nama naon? Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Kabeh disebut. Saha eta teh? Pak D. Kan panggilannya Pak D. Nah, lamun memang kadziban di hatena dia masih keneh yakin la ilaha illallah, eta mah sebatas ucapan biasa. Bahwa kama qala, dia masih muslim karena bohong. Naon istilahna teh basa-basi. Tapi karena dia sudah berbohong, dosa naon? Dosa bohong. Dan kalau karena dia sudah memuliakan Tuhan yang lain, ya selain Islam, selain Allah, maaf. Nah, dia berarti sudah mengamalkan amal syirik. Tapi ente musyrik mah. Ai musyrik mah kudu nepikeun dia betul-betul menyembah selain Allah, itu musyrik. Lamun kitu mah nungkul amal syirik, ya syirik amali, sana syirik akidah. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bi fi nari jahannam. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu apapun, maka ia akan disiksa dengannya di neraka jahanam.
Dijelaskan di hadis lain, orang yang bunuh diri dengan minum racun, maka di neraka jahanam dia akan terus minum racun pae, hirup deui nya. Minum racun deui, jengker deui, hirup deui terus ya gitu. Orang yang bunuh diri dengan menusukkan pedang atau pisau gitu dina poe kiamat nyeri ya tuh. Orang yang bunuh diri ngaragrakeun maneh gitu, ngaragrakeun maneh, naik deui ngaragrakeun maneh terus. Walanul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Terkutuk kamu, dasar kamu sesat, sumpah serapah, kelo sinting. Nah, naon ya tuh laknat teh? Sok saya ngosok. Itu sama dengan membunuh, maksudnya dosanya sama dengan membunuh. Kagok ngelanat paehan mah sekalian. Wanita teu wani kuduna melanat juga enggak berani. Termasuk tadi ahli bid'ah, Wahabi, ya sesat. Batur meneresep we sangeunana nyebut ka urang Wahabi. Itu sama dengan membunuh kita dosanya. Jadi hati-hati ya kita dalam mengumbar istilah-istilah laknat. Termasuk punten ibu-ibu lamun keheul ka si Ujang baong. Oh sia maning anak saha teuing. Dasar wah kaluar pokona mah kebun binatang teh. Nah ribu kitu teh paehan we atuh wani mah. Mun mayan teu wani ulah nyarios kasarogi sumpah serapah semua keluar. Dasar satu balik kamu wah geus. Urang nu ngadengin ge meni asa arera. Wa man roma mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi, dan siapa yang menuduh kafir kepada seorang mukmin maka itu sama dengan membunuhnya. Nah ini hati-hati. Tadi teh lebih baik kita salah menilai muslim daripada salah menilai kafir. Dosa seperti membunuh. Kan di hadis lain juga begitu kan? Kata Nabi, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian jangan kafir sesudah aku tidak ada. Kalian saling memenggal leher sebagiannya lagi. Jadi kafir nanti kulantaran membunuh. Dosa besar. Terus sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi berani membunuh, memerangi seorang muslim itu kafir. Maka didesek Nabi nunuduh kafir teh sama dengan telah membunuh, itu dosa. Hati-hati. Kemudian berikutnya babu man lam yaro ikfaru man qala dzalika muta'awwilan au jahilan. Orang yang tidak memandang kafir kepada orang yang mengatakan hal itu dengan takwil, ya. Contoh Bapak tadi, "Oh, dasar ahli bid'ah gara-gara muludan." Nah, make kitu mah teu naon. Ya. Tapi tetap itu menyebut ahli bid'ah itu sudah menuduh fasik, sudah menuduh mujrimin. Ya, jangan sampai kita menyamakan orang muslim dengan mujrimin. Sudah melaknat kan? Melaknat tadi sama dengan membunuh. Tapi memang orangnya tidak dipandang sebagai orang kafir. Au jahilan, atau karena tidak tahu. Nah, diantaranya perkataan Umar kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah teh sahabat Nabi, ikut perang Badar. Ini mungkin belum pernah saya tulis ya, buletin atau bahkelah orang tulis. Dia muhajirin tapi lain orang Quraisy. Jadi dia pendatang ke Makkahnya. Dia nggak punya keluarga besar. Pan rata-rata di Makkah keluarga besar. Ya, siga diurang lahnya di situ aksan. Dulur muter teh. Keluarga besar. Kadieu dulur, itu dulur gitu. Tadi hati Abi Baltama nggak punya. Ketika Nabi mau menyerang Makkah di Fatu Makkah,
Hatib bin Abi Balta'ah ngirim surat ka Mekah. Mi HP cenah pangjagakeun dulur-dulur anak-anak saya. Surat itu bocor, nya bocor teh ku Jibril diberitahukan ke Nabi. Lalu suratnya, pembawa suratnya diambil, ditangkap. Ternyata dari Hatib bin Abi Balta'ah. Sampai turun ayat surat Al-Mumtahanah, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah, dan seterusnya. Nggak boleh kita ada rasa iba, rasa sayang kepada keluarga. Diinterogasi oleh Nabi, di catatan kaki saya tulis di halaman 2, wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa menghukumiku. Aku adalah orang yang dilekatkan di Quraisy, maksudnya pendatang. Aku hanya seorang halif, pendatang yang kemudian mengikat sumpah dengan penduduk Quraisynya, siga WNA lah mun diurang mah, atau WNI keturunan, atau WNI non pemain Indonesia teh naturalisasi. Jadi sumpah kan, sumpah maca Pancasilanya nu karar itu. Dan bukan penduduk asli. Kaum muhajirin yang ada bersama Anda, mereka memiliki kerabat yang akan menjaga keluarga dan harta mereka. Nya cenah Nabi, Abu Bakar, Umar, dulur nanu kafir di Makkah masih kene yang kene ngajagana. Ai keluarga abdi saha nu ngajagana cenah enggak ada. Ai lain kudu mihap-mihapkeun. Jadi Hatib masih ada kekhawatiran dengan keluarganya yang masih tinggal di Makkah. Nabi mau bawa pasukan, mau mengepung Makkah. Karena aku tidak punya silsilah nasab, aku ingin agar ada penolong dari mereka yang akan menjaga keluargaku. Walam af'alhu irtidadan an dini wala ridon bil kufri ba'dal Islam. Aku tidak melakukannya karena murtad dari agamaku atau karena ridho dengan kufur sesudah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqakum, sungguh ia telah berkata jujur. Tapi tetap salah dan dia dihukum. Nah, Umar bin Khattab teh nya si bedas. Cek Umar teh innahu munafik, dalam riwayat lain irsali ani adrib unuqahu gitu. Kan cenah tong dihalangan urang kadek teh beulna cenah si munafik teh gitu, Umar teh gitu. Lalu kata Nabi SAW, wa ma yudrika, kembali lagi tadi ke halaman 1, la'allallah qad ittala ila ahli badrin. La'alla rika Allah mah pasti nya, entong bisa jadi entong nerjemahkan teh pasti. Tidakkah kamu tahu Allah telah mendatangi ahli Badar dan berfirman, qad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ulah ieu kieu oge sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini bagi kita ya generasi muda, aya salah-salahna kolot tetap ditinggali jasana baheula, hampuraeun. Dan hampuran mah kudu dihampura kan. Jadi tong mungkin ayeuna dosa najan parah. Ini kan mengkhianati ya, khianat ini dosa besar sampai ada turun surat khusus buat memperingatkan Hatib, tapi Nabi mengampuni tetap. Nah, kieu-kieu pernah perang Badar. Ieu teh nu baheula ngabangun, ngilu ngabangun At-Taubah, Al-Furqan gitu. Tong poho urang mah tinggal nuluykeun. Ieu mah nu baheula ngabaladah ngababak dakwah di Situ Aksan. Jadi najan kasarna gitunya ka sebeleung mah wah loba dosana hampuraeun. Silih hampura gitu. Saterasna dina hadis berikutna ti Jabir bin Abdullah, ieu Muad bin Jabal anu ngimaman salat Isya maca surat Al-Baqarah. Teras aya jamaahna nu mundur. Misah salat sorangan tapi henteu takbiratul ihram deui. Mundur misah salat sorangan, wih
Jadi gitu Pak Bu, kami imam panjang ting, tong sok seueur sahur mundur balik we gitu. Kan abdi sok kitu nya dia tauba ibu-ibu nu teu kiat calik, balik. Tong sok nyarekan imam keur mah amplop leutik jaba dicarekan. Boleh itu ya, kalau bapak ibu punya halangan imamna panjang teuing tong lu salat baru jeung ngomongkeun pan berkata kasar nggak boleh, udah mundur. Nah dilaporkan ke Mu'adz bin Jabal, cek Mu'adz bin Jabal berarti orang munafik cek. Nepi tah dia langsung datang ke Nabi, sakit hati atuh asa dipaehan, munafik teh vonis kafir. Abdi teh cenah Nabi siang hari bekerja, malam hari harus ngasih minum unta-unta dan menyirami tanaman. Ini unta airnya di bawah oleh unta ngadaguan memuacai di luar berat katirisan gitu. Ya surat Al-Baqarah teh 2 jam. Jaba abi capek, jaba kudu nyebor tatangkalan mere parab. Bisi kaburu peuting man bahaya gitu. Jadi cenah abdi teh misa, piraku abdi munafik. Siapa yang disalahkan? Mu'adz bin Jabal. Jadi lamun aya imam panjang teh sanu salah ya. Cek Nabi teh atuh Mu'adz cenah baca wasamsi wadduha sabis marobikal a'la idza samaun fatorot wasama'i wattariq. Setengah halaman lah salat Isya. Tapi buat Bu salat Isya, salat subuh mah Nabi ge baca surat As-Sajdah. As-Sajdah teh 3 halaman. Tan umroh nya haji mun subuh Jumat As-Sudes pasti maca As-Sajdah, rakaat kahiji rakaat kedua pasti maca Al-Insan 5 halaman 2 rakaat. Canggel deh, cangkel, dek diuk era. Cenah usah dangunahun cenah Sudes mah atuh da eta mah takdir atuh. Abdi ge da lain jiga Sudes kan teu ditakdirkeun mah. Nah baik Mu'adz ataupun Umar menyebut munafik itu karena nggak tahu. Ya ternyata sesudah tahu dia bukan orang munafik, Mu'adz pun menerima. Jadi kalau kita menyebut munafik kafir karena nggak tahu, nggak berdosa. Tapi tetap jadi pelajaran adab, jangan tergesa-gesa memberikan vonis. Meskipun, nah ini menarik saya tulis ya di catatan kaki. Kata Ibnu Hajar ini diantara dalil kalau ada bapak-bapak tara sholat Isya ke masjid munafik gitu. Buktinya sahabat langsung paham itu cenah nu mundur tu sholat Isya, oh berarti munafik. Kita makin berarti data terjemahan teh. Oh berarti munafik karena sudah sama-sama diketahui anu tara sholat Isya berjamaah bapak-bapak ke masjid itu pasti orang munafik. Kadina hadisna gitunya. Nah hadis nanti ya. Ini gitu lah. Asqalus sholat alal munafikin sholatul isya'i was subhi walau ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwan. Jadi lamun muslim najan keur geuring kajeun ngarangkap kajeun dibopong. Meskipun tidak wajib bagi yang sakit, tapi bagi yang ingin tahu betapa besar pahalana, pasti datang. Sok umumkeun Ustaz Husni nu salat Isya di Masjid Al-Furqon dibere tong samilat 1 juta dararatang moal. Daratang. Daging kurban wae ge. Ngalalantri. Acan diderkeun geus ngalalantri. Siga anak ge make karcis di luar Al-Furqon teh, nya. Jang salat Isya di masjid. Diumumkan 1 juta pasti pakai karcis. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum faqala fi halifi billati wal uzza. Siapa yang bersumpah di antara kalian yang berkata demi Lata dan Uzza. Ini yang tadi saya contohkan ya, disebutkan kabeh Om Swastiatu Om, Namo Buddhaya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Fal yakul,
katakanlah la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi, siapa yang mengatakan ke sahabatnya, ta'al qomir kahayu urang main judi cenah, fal yatasaddaq, hendaklah dia bersedekah. Artinya perbuatan dosa itu buru-buru kifaratan. Orang yang mengatakan salah menyebut Tuhan selain Allah, gewat la ilaha illallah. Orang yang akan mengeluarkan harta dalam hal yang haram, kifaratnya gewat ku sodako. Ya. Saya pernah bahula anu sodako untuk mengkifarati dosanya. Terakhir kata Ibnu Umar, saya pernah menemukan Umar ketika dalam satu rombongan dia bersumpah dengan bapaknya. Tapi sumpah dengan bapak itu udah biasa di jahiliyah itu. Dia mau sumpah itu sudah disebutkan ngaran bapak, demi bapak aing, demi indung aing, lain nama gitu. Itu udah biasa, adat. Umar belum tahu. Maka Nabi menyeru, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Allah melarang kalian bersumpah pakai nama bapak kalian. Sumpah mah kudu dengan al-ismul a'zam, nama yang agung. Nama yang agung itu cuma satu, Allah, lain agung. Nama yang agung itu satu, Allah. Maka kata Nabi, siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan Allah. Kalau tidak, diam. Ini dimasukkan dalam bab ini karena orang yang bersumpah dengan selain Allah itu termasuk musyrik, kafir. Apakah orang yang bersumpah dengan selain Allah berarti otomatis kafir? Kalau dia tidak tahu, tidak jadi soal. Tapi kalau dia tahu, ngeyel, nah itu berarti dia sudah mengamalkan kekafiran, mengamalkan syirik. Meski tidak sampai statusnya musyrik, tidak sampai statusnya kafir. Ini diantara tuntunan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam memvonis kafir, termasuk ya kalau ada orang-orang yang secara sumpah serapah memvonis kafir tapi karena ketidaktahuan hampuraeun dan tetap orang yang sudah mengatakannya karena sudah berdosa dia harus kifarat. Kalau sumpah dengan selain Allah harus cepat-cepat mengatakan la ilaha illallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.